Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Efrina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi coffee shop kami, yaitu di Fore Coffee yang beralamat di Jalan Walter Monginsidi. Dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah barista dan coffee shop. Ini ada nama anggota dan nomor registrasi. Yang pertama ada Zahra Ramadhani dengan nomor registrasi 1524423010. Kemudian ada Fitria Safanisa dengan nomor registrasi 1524423014. Dan ada Nadia Nur Zahra dengan nomor registrasi 1524423065. Fore Coffee didirikan pada tahun 2018 sebagai startup kopi yang memiliki visi menghadirkan kopi spesial berkualitas tinggi untuk para pecinta kopi di Indonesia. Nama Fore sendiri terinspirasi dari kata forest yang berarti hutan, yang mencerminkan filosofi untuk tumbuh cepat, kuat, tinggi, serta membawa dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar. Kemudian ada profil umum Fore Coffee yang akan dibacakan oleh Azahra Ramadhani. Baik, berikut adalah profil umum dari Fore Coffee sendiri ini, yaitu namanya Fore Coffee, nama perusahaannya PT Fore Coffee Indonesia, bentuk usahanya perusahaan retail kopi, coffee chain dengan model bisnis online to offline, lalu ada alamatnya ada di alamat cabang utamanya ada di gedung di Hayam Wuruk di Jakarta Selatan. Berikutnya. Visi dan misi dari Fore Coffee ini yaitu visinya menjadi pelopor budaya kopi baru, the new coffee culture di Indonesia dan Singapura dengan mengedepankan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Visinya yaitu menyajikan kopi berkualitas tinggi yang terjangkau dan berdampak positif bagi komunitas, membangun jaringan gerai strategis dan kemitraan kreatif untuk memperoleh akses kopi spesial. Yang ketiga, visinya mengintegrasikan inovasi, teknologi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Selanjutnya, dan di Fore Coffee ini mempunyai nilai perusahaan dengan menggunakan filosofi Fore Me yang terdiri dari yang pertama itu agil, yaitu kemampuan beradaptasi dan bergerak cepat dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, collaboration, membangun kerjasama yang solid antar tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrity, yaitu menjaga konsistensi dalam tindakan dan komunikasi yang jujur serta transparan. Yang keempat, matters in serving, yaitu mengutamakan pelayanan yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima, ada esensial, yaitu fokus pada hal-hal mendasar yang memberikan nilai tambah dan efisiensi dalam pekerjaan. Oke, dari sini saya ingin lanjutkan tentang konsep dan branding dari toko Fore Coffee Shop, di mana konsep dari Fore Coffee Shop ini adalah Touch Driven Coffee Chain, artinya membangun ekosistem yang digital dan berpegang teguh pada teknologi, data, dan operasional. Lalu yang kedua ada menu biji kopi lokal, di mana coffee shop ini berkomitmen untuk menggunakan 100% biji Arabica yang ditanam di tanah lokal Indonesia. Yang ketiga, yaitu ada Grab and Go Lifestyle, yang dimana dirancang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati kopi spesial tanpa harus menghabiskan waktu di tempat. Langsung di next ke branding. Seperti yang diberitahu sebelumnya, kalau Fore itu mengambil kata dari forest, di mana hutan yang mewakili semangat Fore Coffee yang ingin memberikan manfaat bagi sesama, seperti pepohonan yang ada di hutan dan warna hijau yang menggambarkan manusia dengan sumber daya alam. Lalu dari logonya ini, Fore punya arti dan makna sendiri dari daun, mengandung arti dalam yang mencerminkan harapan untuk berkembang dengan cepat dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di sekitarnya. Lalu biji kopi, dalam produknya tersendiri, Fore menggunakan biji kopi Arabica yang dimana kopi tersebut merupakan 100% asli tanah air.
Yang ketiga, ada Skorkel adalah gabungan persegi dan lingkaran yang melambangkan fleksibilitas kerja di Forecoffee. Sistem hybrid workplace yang diterapkan mendukung keseimbangan hidup dan kerja karyawan serta mendorong produktivitas dan dalam melayani pelanggan. Di next langsung. Nah, untuk kualitas produk, eh, Fore melakukan beberapa aspek untuk menjaga kualitas produknya seperti kurasi biji kopi lokal berkualitas, di mana setiap biji kopi dipilih melalui proses evaluasi dan uji coba yang ketat untuk memastikan cita rasa yang khas dan konsisten ke setiap cangkir kopi yang disajikan. Lalu ada pelatihan barista yang intensif untuk memastikan agar pelayanan dan kualitas produk konsisten di semua outlet. Fore Coffee mengelola program Fore Training Facility yang dimana program ini mencangkup pelatihan intensif selama 2 minggu ditambah job training selama 3 bulan bersama para barista. Lalu ada inovasi menu dari riset pasar, di mana salah satu inovasi yang paling digemari adalah Butterscotch Dessert Latte yang dimana diperankan pada 2022 dan telah terjual sebanyak 10 juta gelas. Lalu yang terakhir ada komitmen terhadap keberlanjutan. Fore Coffee Shop juga mengedepankan pendekatan keberlanjutan dalam operasionalnya mulai dari kemasan ramah lingkungan, berbahan polypropylen, hingga penggunaan gelas kopi reusable. Lanjut ke penyediaan dan pemasok bahan baku. Dengan metode direct and fair trade, Fore Coffee menjalin kemitraan langsung dengan petani lokal dan mengusung prinsip perdagangan langsung dan adil. Fore Coffee mengelola gudang pusat dan dapur sentral untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk di seluruh gerai. Bahan baku akan dikirim ke gerai-gerai menggunakan armada internal atau jasa logistik pihak ketiga. Dilansir dari web resmi Fore Coffee, biji kopi yang digunakan merupakan 100% biji kopi Arabica yang berkualitas tinggi dan dipasok dari seantero Indonesia. Biji kopi didapatkan secara langsung dari perkebunan-perkebunan organik yang ada di Indonesia. Kemudian untuk peralatan dan infrastruktur, di Fore Coffee cabang Walter Monginsidi, yaitu Fore Coffee cabang Walter Monginsidi melakukan pemeriksaan harian dengan barista melakukan pengecekan dan pembersihan mesin espresso, grinder, blender secara bertahap. Kemudian perawatan berkala dilakukan mingguan dan bulanan oleh teknisi internal dari mitra resmi. Kemudian sistem laporan kerusakan terhubung ke tim pemeliharaan pusat untuk penanganan yang cepat jika ada kendala. Kemudian untuk pelayanan dan pengalaman pelanggan, Fore Coffee sangat memperhatikan pelayanan pelanggan sebagai strategi utama dalam membangun loyalitas dan citra merek. Staf dan barista dibekali pelatihan berkala agar mampu memberi pelayanan ramah dan profesional. Pengalaman pelanggan tidak hanya dilihat dari kualitas rasa kopi, tetapi juga dari kenyamanan suasana gerai, kecepatan layanan, serta kemudahan pemesanan melalui aplikasi. Di cabang Jalan Walter Monginsy di Jakarta, hal ini terbukti dari banyaknya ulasan positif di Google yang menyoroti rasa kopi yang konsisten, keramahan staf, dan suasana tempat yang nyaman. Ini memperkuat posisi pada kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya untuk manajemen dan operasional akan dilanjutkan oleh Zahra Ramadhani. Selanjutnya, manajemen dan operasional. Yang pertama ada struktur organisasi umum, yaitu mengacu pada pusat, yaitu ada owner, penentu visi dan strategi jangka panjang. Yang kedua ada manajer operasional, pengawasan kegiatan harian di seluruh cabang. Kemudian ada manajer keuangan dan pemasaran, yaitu pengelolaan keuangan dan strategi promosi. Lalu struktur khusus cabang, itu ada area manager, pengawas beberapa outlet di satu wilayah. Admin manager mengelola administrasi personalia outlet. Lalu ada head barista, koordinator tim barista dan pengawas kualitas minuman pelayanan. Yang keempat ada barista, penyaji minuman dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dan strategi pelatihan. Nah, fokus HRM Fore Coffee ini peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan barista. Yang kedua ada pendekatan profesional dan terstruktur. Selanjutnya ada ke keuangan dan investasi.
Nah, awal perjalanan dan pendanaan dari Forex Coffee ini didirikan pada tahun 2018 dengan dukungan S. Ventures. Januari 2019, pendanaan awal USS 8,5 juta. Investor utamanya adalah East Ventures, SMDF, Pavilion Capital, Ageti FC, Insignia FC, dan individu. Nah, dana dipakai untuk inovasi dan integrasi teknologi online to offline. Lalu model kemitraannya rental revenue sharing, yaitu investor disediakan fasilitas dan aset. Lalu Ivory Coffee dikelola operational branding, pendapatan dibagi berdasarkan perjanjian sewa. Yang keempat, fleksibilitas bagi investor tanpa beban operasional harian. Kemudian ada paket franchise, yaitu modal franchise 200 juta hingga 800 juta, lalu termasuk lisensi, peralatan, dan inventaris, paket skala menengah untuk lokasi strategis, yaitu contohnya cabang Walter Mongin CD, kemudian yang dirancang untuk potensi lalu lintas pelanggan tinggi. Selanjutnya, pemasaran dan promosi. Nah, target pasar dari Forex Coffee ini segmentasi demografis usia 18 sampai 35 tahun. Profesinya ada mahasiswa, pekerja kantoran, wirausaha muda, domisilinya kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. Lalu segmentasi psikografisnya ada melek teknologi dan aktif media sosial, menyukai tempat nongkrong yang estetik. Ketiga, mengutamakan efisiensi dalam aktivitas harian. Kemudian strategi pemasaran, yaitu produknya menawarkan minuman kopi dan non-kopi dengan sentuhan lokal. Contohnya ada Klopon Latte es, kopi pandan, lalu inovasi dan membedakan diri dari kompetitor. Dari harganya, kompetitif dan disesuaikan untuk kelas menengah. Yang kedua, didukung promo menarik untuk mendorong pembelian berulang. Yang kedua, ada distribusi, yaitu gerai di lokasi strategis seperti mall, ada perkantoran, stasiun. Yang kedua, didukung aplikasi untuk pemesanan dan pembayaran digital. Yang keempat, promosi. Promosi ini dilakukan secara online dan offline. Kemudian fokus pada branding kuat dan kolaborasi kreatif. Yang ketiga, menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan kompetitor. Oke, dari sini saya lanjutkan tentang media promosi yang digunakan coffee shop Korea, di mana media promosi ini sebagai jembatan dari coffee shop ke pelanggannya. Ada dua, yaitu digital dan konvensional, di mana digital mereka menggunakan Instagram, mobile app, email dan push notification, dan collaboration dan digital ads. Yang konvensional terdapat spanduk dan banner yang bisa dilihat dari jalan, lalu ada flyer dan brosur yang dibagikan, lalu ada booth, sponsorship event, dan juga merchandise yang bisa dibeli di toko offline. Lalu selanjutnya, untuk legalitas dan perizinan, izin dan legalitas hukum Forecoffee telah memenuhi seluruh aspek legalitas dan perizinan di Indonesia dan telah memiliki NIB melalui OSS serta SIP dan TDP seluruh cabang termasuk World Banking City. Lalu sertifikat halal dan kesehatan, Forecoffee memperoleh sertifikat halal grade A dari MUI sejak 2023 yang berlaku hingga 2027 dan menerapkan SGPH untuk menjaga konsistensi halal di semua proses. Regulasi lingkungan dan ketenaga kerjaan, Forecoffee meminimalkan plastik, dorong penggunaan tumbler, dan memilah sampah. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan di bidang ketenaga kerjaan mematuhi UMR, BPJS, hak normatif, dan prinsip K3. Rekrutmen dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Oke, baik. Sekiranya sekian yang bisa kami dari kelompok 7 sampaikan tentang laporan observasi kami terhadap Forex Coffee Shop yang berada di Jalan Walter Manginsidi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.